Selamat pagi, selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia Gereja ICA Surabaya. Kami senang sekali Anda bergabung dengan kami di pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai ibadah pagi ini, berikut adalah informasi penting untuk Anda ketahui. Pertumbuhan dan hubungan terjalin dalam komunitas kelompok kecil. Di ICA kami menyebutnya dengan Go Group. Kami membutuhkan lebih banyak Go Group untuk memenuhi kebutuhan jemaat di ICA. Hari ini kami mencari jemaat untuk menjadi tuan rumah dan memfasilitasi Go Group baru di gereja kami. Jika Anda tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang proses mengadakan sebuah Go Group, bergabunglah dengan kelas kami hari ini pukul 2 siang di ICA West dan ICA East. Bantu kami membangun komunitas di ICA. ICA Kids mengadakan Vacation Bible School pada tanggal 20 sampai 23 Juni. Diadakan setiap hari mulai pukul 10 pagi sampai siang hari, bertempat di ICA West. Dengan bertemakan The Babylon, VBS adalah sebuah petualangan seru dari cerita Alkitab untuk anak-anak sekolah dasar kelas 1 sampai 6. Pendaftaran dimulai dari hari ini dengan kuota terbatas. Jadi para orang tua segera daftarkan anak Anda melalui QR Code berikut. Jadikan liburan sekolah ini berkesan sekaligus mendekatkan anak-anak kita kepada Tuhan. ICA Kids membutuhkan bantuan dari banyak volunteers. Bila Anda tertarik untuk mengambil bagian mendukung generasi muda selanjutnya, daftarkan diri Anda sebagai volunteer untuk acara ini dengan scan QR Code yang ada di layar. Hi ICA, I would like to invite you to come and join ICA 24 Hours of Worship. 24 Hours of Worship is a full day dedicated for us to worship God together, here live in person from ICA West Sanctuary. We do 24 hours of worship so that you can come in any time, stay as long as you can, bring your friends and worship God together because He is worthy and He deserves all the glory and praise that we can give. Save the date. May 31st, 7 p.m. all the way to June 1st, 7 p.m. Prepare your heart. We'll see you there. Let's worship God together, seeking Him upward for the audience of one. Selamat pagi semua, selamat datang kembali di Ibadah Bahasa Indonesia Online ICA Surabaya. Perkenalkan, nama saya Pastor Kevin Chanbas, saya adalah Next Gen Pastor dari Gereja ICA. Dan pada pagi hari ini saya mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu di Ibadah Bahasa Indonesia Online ini. Dan senang sekali saya bisa kembali hadir di sini bersama Bapak Ibu sekalian, jemaat-jemaat yang paling berdedikasi di Gereja ICA. Karena saya selalu punya sebuah guyonan ini Bapak Ibu, di mana jemaat yang datang pada ibadah jam 8 pagi ini adalah jemaat-jemaat yang paling khusyuk, jemaat-jemaat yang paling berdedikasi, karena di mana orang-orang lain bisa datang dan memilih untuk tidur lebih lama. Bapak Ibu telah hadir sini pada pagi hari ini, hari Minggu ini, untuk datang dan beribadah bersama. Oleh karena itu saya ingin bilang, Bapak Ibu ini adalah jemaat-jemaat yang paling berdedikasi di gereja ICA ini, dan saya sangat senang bisa sekali hadir lagi di sini dengan Bapak Ibu. Sebelum kita masuk kepada khotbah kita pada pagi hari ini, ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Dan yang pertama adalah pada hari Rabu tanggal 31 Mei ini akan diadakan ibadah worship, 24 hour of worship, di mana kita akan mulai hari Rabu ini dan itu akan terus berlangsung sampai hari Kamis. Jadi selama 24 jam kita akan datang bersama
sama-sama berkumpul bersama sebagai jemaat gereja ICA untuk melakukan ibadah penyembahan bersama. Dan saya ingin undang Bapak Ibu yang ingin datang, kami ingin undang bisa datang jam berapa saja. Kita akan mulai pada hari Rabu jam 7 malam. Dan saudara-saudara kami undang bisa datang dan berkumpul bersama kami untuk dalam penyembahan ini. Yang kedua, pada hari ini jam 2 siang di ICA East dan ICA West akan diadakan training untuk Go Group Leader. Jadi bagi Bapak Ibu yang kita tarik dan untuk memulai sebuah kelompok kecil, sebuah Go Group di ICA, ini adalah training yang wajib buat Bapak Ibu dan kami ingin undang Bapak Ibu yang ingin datang dan hadir, bisa hadir pada hari ini di dua-dua kampus, East dan West, jam 2 siang. Dan saya yakin ini adalah sesuatu yang mungkin akan sangat membantu Bapak Ibu jika Bapak Ibu ingin melakukan dan menjalankan sebuah kelompok kecil. Nah, pada pagi hari ini kita akan memulai seri khotbah baru yang berjudul Perang dan Kedamaian. Di mana di dalam seri ini kita akan melihat realita peperangan rohani yang sedang terjadi di sekitar kita. Dan di seri ini juga kita akan melihat peran penting Roh Kudus dalam semua ini. Dan pada pagi hari ini, especially this morning, kita akan melihat siapa Roh Kudus itu sebenarnya. Dan bagaimanakah kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang percaya bisa berjalan bersamanya di dalam perjalanan iman kita. Jadi jika saudara ingin tahu tentang Roh Kudus, ini adalah hari yang tepat untuk saudara datang dan hadir dalam ibadah online ini. Akan tetapi sebelum kita mulai, saya ingin undang Bapak Ibu untuk menundukkan kepala dan kita akan buka dengan doa. Mari kita tutup mata kita bersama dan kita tundukkan kepala kita. Puji syukur kami tinggikan padamu Bapa atas perkenanan-Mu pada pagi hari ini Tuhan, di mana kami dapat berkumpul bersama Tuhan melalui ibadah online ini Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Tuhan, pada pagi hari ini sebelum kita masuk dalam firman ini, kami undang Roh Kudus untuk turun dan datang dan masuk dalam setiap dari kami Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan. Buka mata kami Tuhan. Buka telinga kami Tuhan. Untuk menerima hal-hal yang Engkau ingin bagikan kepada setiap dari kami Tuhan. Agar kiranya firman yang kami dengarkan pada pagi hari ini Tuhan. Bukanlah firman yang hanya kami dengar dan kami lupakan. Tetapi akan menjadi firman Tuhan yang akan mengubahkan setiap dari hidup kami Bapa. Dan kami serahkan sisa dari ibadah ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami doa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Pada pagi ini kita akan berbicara tentang peperangan rohani. Dan saya yakin jika Bapak Ibu dibesarkan di gereja, Bapak Ibu tumbuh di gereja, ini adalah satu kalimat yang mungkin bisa dibilang cukup familiar. Ini kalimat yang sering kali kita dengar. Kita selalu dengar tentang peperangan rohani, spiritual warfare. Right? Mungkin banyak dari kita yang telah mendengar hal-hal ini dikhotbahkan dari gereja-gereja kita. Atau juga mungkin kita telah berkali-kali pergi sebelumnya ke KKR, kebaktian rohani yang sering kali berbicara tentang peperangan rohani. Peperangan yang tidak terlihat, peperangan yang sedang terjadi di sekeliling kita. Dan benar, peperangan rohani ini adalah sebuah konsep yang nyata. Ini adalah sebuah hal yang bisa dibilang adalah sebuah realita bagi kita, orang-orang Kristen. Peperangan ini adalah peperangan antara kekuatan baik dan jahat. Kekuatan dari Tuhan dan kekuatan iblis di bumi ini. Peperangan yang sedang berlangsung. Dan saya bisa bilang bahkan di tengah ibadah kita saat ini adalah peperangan yang tengah berlangsung secara sengit untuk memperebutkan hati-hati dari setiap manusia. Karena kita tahu salah satu tujuan utama iblis yaitu untuk memalingkan kita dari Tuhan, untuk mendistraksikan kita dari Tuhan, untuk membawa kita jauh dari Tuhan. Dan ini adalah peperangan yang sering kali terjadi, bisa dibilang bahkan ketika kita duduk untuk mendengarkan firman ini, peperangan ini sedang terjadi. Mungkin itu bisa melalui handphone saudara. Bisa melalui hal-hal yang perlu saudara kerjakan di luar. Di mana iblis sedang berusaha untuk memalingkan kita dari Tuhan. Dan saya bisa bilang peperangan ini bisa dibilang semakin hari semakin terasa, semakin nyata. Karena kita bisa melihat bagaimana dunia tempat kita hidup sekarang. Ini terlihat semakin gila, saudara. Dunia di mana banyak sekali orang-orang di luar sana sudah tidak percaya lagi dengan namanya kebenaran yang sejati. Dan kita sering kali berbicara tentang hal ini di mana kita sekarang hidup di dunia di mana orang-orang merasa mereka adalah Tuhan dari diri mereka sendiri. Mereka dapat menentukan kebenaran itu buat mereka sendiri. Mereka bisa bilang, oh apa itu yang kami mau tentang gender. Apa itu yang kami mau tentang seks. Apa itu yang kita mau tentang kebenaran ini, kebenaran itu. Kita hidup di masa di mana orang-orang merasa mereka bisa menentukan kebenaran bagi diri mereka sendiri. Baru saja beberapa hari lalu saya menemukan sebuah kartun dan ini saya rasa cukup gila saudara. Karena saya menemukan kartun yang memang ditujukan
untuk para balita. Oke, ini adalah bukan kartun-kartun untuk orang dewasa, ini bukanlah kartun-kartun yang ditujukan memang untuk orang-orang yang sudah bisa berpikir bagi diri mereka sendiri, tapi adalah kartun-kartun yang ditujukan kepada anak-anak, alright? Anak-anak balita. Dan saya menemukan video ini di internet, karena waktu itu saya sedang scroll di Instagram saya, dan saya ketemu video ini. Dan di mana di video ini, saya bisa melihat sebuah video yang mencoba mengajarkan anak-anak kita bahwa tidak apa-apa bagi seorang pria, bagi seorang yang jantan untuk mencintai pria jantan lainnya. Dan di video ini ditampilkan melalui adanya dua dinosaurus laki-laki yang ingin mempunyai anak. Dan di mana di video ini ditunjukkan bagaimana orang-orang sekitarnya diajarkan untuk menerima itu sebagai sebuah kebenaran, untuk menerima sebuah hal itu sebagai hal yang lazim. Dan barusan ramai di sosial media ada video cuplikan dari kartun-kartun yang bisa mungkin saudara banyak dari sini yang udah tahu kartun Transformer. Yang sekarang sudah mengambil dan menggunakan dan bisa dibilang mengajarkan tentang menggunakan pronoun yang lain. Bukan lagi ada robot laki-laki, robot perempuan, tapi bisa jadi robot yang tidak ada gendernya. Non-binary robots. Ini bukan sesuatu yang ditujukan bagi orang-orang dewasa, saudara. Ini bukanlah sebuah show di mungkin bisa dibilang HBO atau di apa. Tapi ini adalah sebuah show yang ditunjukkan kepada anak-anak. Anak-anak kecil yang belum bisa berpikir, anak-anak kecil yang masih lugu dan gampang untuk ditipu. Right? Dan saya rasa ini adalah hal yang cukup gila. Akan tetapi inilah dunia yang kita tinggali sekarang ini. Ada banyak sekali hal-hal di luar sana yang berusaha untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Dan saya yakin saudara di sini pasti sudah mengalami hal ini. Dan sekali lagi ini untuk menunjukkan bahwa peperangan rohani ini adalah sebuah hal yang nyata. Ini bukanlah sebuah konsep atau sebuah ide yang tidak ada buktinya. Ini adalah sebuah hal yang nyata dan kita bisa melihat bahkan di Alkitab telah memperingatkan kita berkali-kali tentang namanya peperangan rohani ini. Kita bisa melihat di dalam kitab 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, "Sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya." Dalam 1 Petrus kita belajar bahwa si iblis sedang mengaum-ngaum dan dia sedang berkeliling untuk mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Dan kita juga bisa membaca ini di kitab Efesus 6 ayat 11 sampai 12 di mana Paulus berkata, "Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara." Paulus di dalam suratnya ke gereja di Efesus berkata bahwa kita harus senantiasa memperlengkapi diri kita, mempersiapkan diri kita. Karena yang kita lawan ini bukanlah lagi musuh-musuh yang bisa kita lihat. Akan tetapi penguasa-penguasa di luar sana, roh-roh jahat yang ada di awan. Pengaruh-pengaruh buruk yang menjauhkan kita dari Tuhan. Peperangan rohani ini sedang terjadi. Dan sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita harusnya sadar dan siap dengan kenyataan ini. Kita harus siap bahwa akan ada serangan-serangan rohani yang iblis akan lemparkan kepada setiap dari kita. Yang bertujuan untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Dia akan menggunakan segala tipu muslihat, dia akan memberikan apa yang saudara mau mungkin. Dan kita harus siap untuk menghadapi setiap dari, dan mungkin saya bisa bilang, ini adalah sebuah hal yang menakutkan. Dan sebagai orang Kristen saya rasa akan semakin susah, semakin sukar untuk kita hidup sebagai orang benar. Akan tetapi, di tengah peperangan rohani ini ada satu kabar baik. Dan kabar baik itu adalah bagaimana Tuhan tahu bahwa ini akan terjadi dan Dia tidak meninggalkan kita sendirian. Dan kita bisa baca ini dalam kitab Yohanes 16 ayat 5-15 di mana Dia menjanjikan bahwa kita akan diberikan seorang penolong. Mari kita baca Yohanes 16 ayat 5-15. "Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku,
Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman akan dosa. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku akan kebenaran. Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang ia dengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitahukan kepada kamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Di dalam Yohanes 16 kita bisa melihat bagaimana Yesus di tengah-tengah masa-masa terakhirnya sebelum dia ditangkap dan disalibkan memberikan sebuah kata-kata penyemangat yang terakhir pada murid-muridnya, di mana di sini dia telah meramalkan penangkapannya yang akan terjadi, dan di sini juga ia tengah memberikan mereka sebuah kata-kata terakhir, dan di kata-kata terakhir itu bertujuan untuk menyemangati mereka, dan dia memberitahukan kepada mereka bahwa yes, saya akan mati, saya akan ditangkap, saya akan dihukum. Akan tetapi percayalah bahwa ini adalah hal yang perlu terjadi, dan ini adalah bagian rencana Allah. Dan juga di tengah-tengah penyemangatan itu, ia berkata bahwa akan datang seorang penolong yang akan ia kirimkan setelah ia pergi, dan akan lebih baik bagi Yesus pergi. Oke, akan lebih baik bagi Yesus untuk pergi agar penolong ini dapat dikirimkan. Tentu penolong yang dimaksud sini adalah pribadi yang kita sering sebut, oke, sebagai Roh Kudus. Ya, ini adalah pribadi yang akan menghibur kita, yang menolong kita, menuntun kita. Pribadi yang Yesus sebutkan sini adalah Roh Kudus yang ia janjikan di Yohanes 16 ini. Yang tentu kita tahu jika kita membaca Alkitab kita akan diterima pada hari Pentakosta di Kitab Para Rasul. Jika kita baca Kitab Para Rasul 1 dan 2, kita akan belajar bagaimana akan ada pencurahan rohani, pencurahan roh Allah. Dan pencurahan ini yang akan membangkitkan gereja mula-mula, membangkitkan pergerakan yang kita sebut dengan pergerakan gereja ini. Akan tetapi jika saudara baca ini, jika saudara mendengar apa yang Yesus katakan sini, tentu akan ada satu pertanyaan yang kita tanyakan. Siapakah Roh Kudus itu? Dan kenapa Roh Kudus itu sangat penting bagi kita orang percaya, sehingga Yesus harus pergi? Pernah gak saudara pikirkan, jika Yesus ingin memperlebarkan kerajaan Allah, bukankah lebih baik untuk Yesus yang kita tahu akan mati dan bangkit lagi, untuk tetap ada di situ, untuk membangunkan kerajaan sorga di bumi ini? Jika kita mempunyai seorang raja yang telah menaklukkan maut, bukankah itu lebih gampang untuk setiap dari kita untuk percaya? Bukankah itu lebih gampang bagi orang-orang sana untuk percaya? Kenapa Yesus harus pergi? Apakah karena Yesus sudah malas? Saya rasa tidak. Dan ini berarti satu-satunya alasan kenapa Yesus harus pergi, karena Roh Kudus ini memiliki sebuah tujuan yang lebih hebat lagi ketimbang Yesus ada di bumi ini. Kita seringkali mendengar tentang Roh Kudus ini. Kita seringkali mendengar ia disebut. Mungkin kita kalau setiap gereja, apalagi kita kalau di gereja Pantai Kosa ini, kita sangat sering yang namanya, kita harus ada kebaktian pencurahan Roh Kudus. Biarkanlah Roh Kudus datang dan turun. Kita sering mendengar tentang dia. Oke. Akan tetapi jika kita betul-betul memikirkan hal ini, seberapa banyak dari kita yang bisa bilang kita mengenali dia? Seberapa banyak yang bisa bilang bahwa kita tahu Roh Kudus itu siapa? Dan saya rasa ini adalah hal yang sangat penting untuk kita ketahui, karena menurut saya sekali lagi Roh Kudus adalah seorang pribadi yang sangat penting
Sampai-sampai Yesus harus pergi ke surga supaya dia bisa dikirimkan turun. Roh Kudus, saudara, adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Dia bukanlah sebuah force. Kalau kita bicara, mungkin kalau kita contoh seperti Star Wars, mereka tuh ada namanya force ya. Seringkali kita merasa Roh Kudus itu seperti force. Sebuah kekuatan yang akan diberikan kepada kita oleh Tuhan. Oke? Tapi saya bisa bilang bahwa Roh Kudus bukanlah sebuah force. Roh Kudus bukanlah hanya kekuatan yang dicurahkan kepada kita. Tapi Roh Kudus adalah seorang pribadi. Dia adalah bagian dari Allah Tritunggal. Yang pada dasarnya memiliki kekuatan yang sama, memiliki kemuliaan yang sama, setara dengan Bapa dan Sang Putra. Dia adalah pribadi yang mempunyai sebuah kesadaran. Dia bukanlah hanya sebuah kekuatan yang bisa kita pakai. Dia adalah seorang pribadi yang di Alkitab berkata bisa disinggung, dia bisa berpikir, dia bisa bersedih. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Yang pada dasarnya memiliki kekuatan dan kemuliaan yang setara dengan Bapa dan Sang Putra. Ia adalah penolong yang diutus ketika Yesus naik ke surga. Dan ia adalah Roh Allah yang selalu ada bersama kita. Dan saya ingin bilang, Yesus ketika dia di bumi ini, saudara, dia 100% Tuhan, tapi dia juga 100% manusia. Oleh karena itu ketika Yesus sedang melakukan pelayanannya di sini, dia akan tetap terlimit oleh limitasi-limitasi manusia. Oleh karena itu ketika dia naik, sekarang Roh Kudus bisa turun dan Roh Kudus sekarang bisa datang. Dan Roh Kudus bisa berada di dalam setiap hidup orang-orang percaya. Dan ini yang membedakan, mungkin bisa dibilang kenapa kita bisa bilang sangatlah penting untuk Yesus naik. Dan Roh Kudus ini turun. Karena Roh Kudus sekarang adalah sebuah pribadi yang bisa berada dengan setiap dari kita orang-orang Kristen. Yesus waktu itu dia hanya terlimit dalam satu tempat. Tapi Roh Kudus bisa berada bersama kita di setiap waktu. All at the same time. Ia adalah Allah yang selalu ada bersama kita. Ia adalah Allah yang membantu kita untuk melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Ia adalah suara Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah tugas dari pribadi Roh Kudus ini. Perannya dalam hidup kita dapat disederhanakan menjadi dua hal ini, saudara. Untuk mengarahkan kita kepada Yesus dan membentuk diri kita untuk menjadi seperti Kristus. Ini adalah dua peran yang saya rasa sangat penting dari Roh Kudus ini. Yang tampaknya tidak ada seorang pun dari kita yang akan mampu untuk menjadi orang-orang benar yang telah Allah panggil. Di dalam kitab Galatia 5 ayat 19-26. Kita belajar bagaimana Roh Kudus membantu kita untuk hidup seperti Kristus. Saya tidak akan baca pasalnya pada pagi hari ini. Tapi saya ingin bilang saudara, mungkin saudara bisa baca sendiri. Di dalam Galatia 5 ayat 19-26. Oke, kita bisa melihat bagaimana Roh Kuduslah yang membantu kita untuk hidup dengan benar. Untuk hidup seperti apa yang telah Allah panggil kita untuk lakukan. Tahukah saudara bahwa tidak alami bagi kita untuk menjalani kehidupan yang benar. Kita sebagai orang-orang yang terlahir dalam natur dosa, kita akan cenderung hidup tidak menaati Tuhan. Siapa di sini yang bisa bilang bahwa mereka suka memaafkan, saudara? Siapa di sini yang bisa bilang bahwa mereka adalah orang yang sangat pengasih setiap harinya? Siapa yang bisa bilang di sini mereka adalah orang yang sangat mungkin selfless? Siapa di sini yang bisa bilang mereka memiliki pengendalian diri yang hebat, yang baik, yang benar? Saya tidak bisa. Saudara, saya sedang mungkin bisa dibilang tidak lagi bergumul dengan namanya sakit mah, saudara. Dimana saya tahu sebagai orang yang punya masalah dengan sakit mah ini, saya tidak boleh melakukan beberapa hal, saya tidak boleh minum beberapa hal, dan salah satunya adalah kopi, saudara. Dan saya tahu setiap kali saya minum namanya kopi atau makan namanya sambal itu, hidup saya akan menderita. Akan tetapi minggu lalu saya duduk dengan teman saya. Akhirnya kita duduk di sebuah kafe. Saya pesanlah kopi itu karena saya tidak bisa mengontrol diri saya. Dan pada saat dia mengajak saya untuk makan malam, saya pesanlah makanan yang pedas karena saya suka pedas, saudara. Dan selama 1 minggu ini saya sedang membayar kesalahan saya tersebut. Dan perut saya lagi tidak enak terus ini. Akan tapi ini adalah sebuah contoh yang mungkin bisa dibilang simpel, yang kecil. Tentang bagaimana manusia tidak bisa mengendalikan dirinya dengan benar. Dan banyak sekali hal-hal yang mungkin tidak bisa kita lakukan kalau tanpa perkenanan Roh Kudus ini. Kita sebagai orang-orang yang bernatur dosa, orang-orang yang mempunyai kedagingan yang hebat dalam hidup kita, tidak bisa hidup sesuai standar yang telah Tuhan panggil untuk kita hidupi. Kita adalah orang-orang yang selfish,
Kita ada orang-orang yang kasar kadang, bahkan saudara bisa bilang kita tidak perlu mengajarkan anak kita untuk berbohong, mereka bisa belajar sendiri. Oleh karena itulah, kita memerlukan pribadi Roh Kudus ini. Roh Kuduslah yang akan membantu kita untuk mencapai dan melakukan hal-hal yang benar. Melalui buah-buah yang akan Ia berikan pada setiap dari kita. Ketika kita percaya dan kita ikut akan tuntunannya, Dia akan memproduce buah-buah yang baik dan benar. Dan saudara bisa baca ini di Galatia 5 itu. Kita akan diberikan kemampuan untuk hidup dalam kasih. Hidup dalam kegembiraan, kedamaian, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan mempunyai pengendalian diri. Buah-buah ini adalah hasil dari pekerjaan tangan Roh Kudus yang hidup di dalam kita. Oleh karena itu saya bisa bilang, tanpa Roh Kudus, tidak ada dari kita yang bisa hidup dengan benar sesuai apa yang telah Tuhan panggil untuk kita hidupi. Dan dalam Yohanes 16:13 dan sekali lagi Galatia 5:16-17 kita belajar bahwa Roh Kuduslah yang akan mengajarkan kita dan membimbing kita menuju kebenaran Allah. Dia akan membukakan mata kita terhadap dosa dan menuntun kita untuk melakukan apa yang benar. Pernah nggak saudara? Jika saudara pernah di sini, pasti saya yakin banyak dari kita yang telah pernah mengalami ini, di mana kita tengah berada dalam perbuatan yang kita tahu tidak benar. Mungkin sebelum kita melakukan hal-hal itu, tapi kita ada suara-suara kecil di hati kita yang bilang, oh jangan melakukan itu. Ini tidak baik. Itu adalah Roh Kudus yang berbicara kepada saudara. Roh Kudus akan membukakan mata kita terhadap dosa. Dan Dia akan menuntun kita untuk melakukan hal yang benar. Roh Kudus tidak akan berbicara hal yang berlawanan dengan Alkitab ajarkan. Oleh karena itu jika saudara seringkali merasa bahwa oh ada suara kecil yang berhentikan kita untuk melakukan perbuatan yang jahat. Itulah kerja tangan Roh Kudus di dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang membantu kita untuk hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Dialah yang membantu kita berperang melawan sifat dosa kita, saudara. Sekali lagi, peperangan rohani itu sedang terjadi. Dan itu terjadi baik di dalam hidup orang Kristen atau bukan orang Kristen. Tapi jika kita punya Roh Kudus di dalam kita, Dia akan membantu kita berperang melawan sifat-sifat dosa kita. Dan ini kenapa adalah Roh Kudus adalah seorang pribadi yang perlu kita kenal. Dia adalah pribadi yang sangat penting untuk kita kenal. Yang kedua, Roh Kudus tidak berhenti di situ. Roh Kudus tidak hanya membantu kita menjadi seperti Kristus, Dia juga membantu kita membawa Kristus ke dunia. Roh Kudus akan membantu kita untuk berperang melawan pengaruh dunia yang penuh dosa ini. Dia akan memimpin kita dan memperlengkapi kita di dalam perjuangan kita untuk kebenaran Tuhan. Di dalam 1 Korintus 12, 8-10, kita dikenalkan kepada yang namanya karunia roh. Di mana di sini kita diperlihatkan karunia-karunia ajaib seperti berbahasa roh, karunia bernubuatan, karunia mengadakan mujizat dan bahkan menyembuhkan orang sakit. Hal-hal ajaib yang tidak bisa dibilang sebuah hal yang mustahil dapat terjadi jika tidak ada campur tangan Tuhan. Dan kita tahu bahwa karunia-karunia ini diberikan kepada pengikut-pengikut Kristus sesuai apa yang Roh Kudus kehendaki untuk memperlengkapi kita di dalam pekerjaan yang telah Tuhan berikan kepada kita sebagai orang-orang percaya. Dan pekerjaan itu adalah untuk memuridkan orang-orang di luar sana, untuk membawa kabar baik di luar sana. Kita telah diberikan karunia-karunia yang luar biasa, yang jika kita pikir-pikir lagi adalah hal yang mustahil untuk dicapai orang-orang biasa. Karunia yang Tuhan berikan untuk membangun satu sama lain sebagai orang-orang percaya. Untuk memberkati orang-orang di sekeliling kita dan tentunya untuk menunjukkan kepada orang-orang di luar sana akan kebesaran Tuhan kita. Roh Kudus adalah pribadi yang memberikan ini kepada kita. Ini adalah bagian dari pekerjaannya. Dia memperlengkapi kita untuk melakukan pekerjaan Allah yang telah diberikan kepada kita. Dia tidak hanya mengubahkan hidup kita dan menjadikan kita seperti Kristus, tapi Dia juga membantu kita untuk membawa Kristus keluar sana. Dan sekali lagi saya ingin bilang, memberikan sebuah mungkin peringatan kepada Bapak Ibu di sini tentang karunia roh. Karena seringkali kita berbicara tentang karunia roh ini, mungkin kita mempunyai persepsi yang salah ya. Saya ingin bilang bahwa karunia roh bukanlah untuk kita gunakan untuk keuntungan kita. Ini bukanlah sesuatu yang diberikan kepada kita untuk kita pamer atau mungkin terlihat lebih spiritual daripada saudara-saudara kita di gereja. Tapi karunia-karunia ini diberikan untuk menunjukkan kepada orang-orang di luar sana tentang kuasa dan kemuliaan Tuhan.
Itu bukan untuk pribadi kita, untuk kita menjadi sombong. Jika saudara bisa berbahasa roh di sini, bahasa roh itu dipakai untuk membantu dan membangun saudara-saudara kita yang ada di sini juga. Itu bukanlah untuk menyombongkan diri kita, memamerkan apa yang kita terima dari Tuhan. Jika kita memiliki karunia itu, saya ingin bilang saudara, dan kita menyalahgunakannya, saya akan peringatkan pada saudara, bertobatlah. Karena karunia itu diberikan kepada kita agar kemuliaan Tuhan dapat dilihat, bukan kemuliaan kita. Tetapi tugas Roh Kudus, Dia akan memperlengkapi kita, membantu kita untuk membawa Kristus keluar. Dan pada pagi hari ini, saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu sekali lagi, bahwa peperangan rohani itu adalah sebuah hal yang nyata. Ini bukanlah sebuah ide yang kami buat untuk menakut-nakutkan Bapak Ibu. Dunia yang kita hidupi akan semakin menjadi-jadi. Saudara tidak perlu terlihat terlalu jauh, saudara pergi ke internet, saudara bisa lihat berapa gilanya dunia kita hidupi sekarang ini. Dan terlebih dari waktu-waktu sebelumnya, kita perlu tuntunan tangan Tuhan. Dan kita janganlah lupa bahwa ada penolong yang telah Ia janjikan kepada kita. Dan jika Bapak Ibu adalah pengikut Kristus, penolong itu ada untuk Anda. Dan di Lukas 11:13 berkata, dan jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, sebagai orang percaya, saudara bisa minta Roh Kudus untuk dikirim kepada saudara. Mintalah Roh Kudus itu untuk diberikan kepada kita, seperti apa yang dilakukan para murid pada hari Pentakosta. Dan minggu ini, pada hari Rabu kita akan memiliki 24 hour worship, dan mungkin adalah tempat yang baik untuk saudara untuk memulai hal itu. Nah, tapi saya ingin undang saudara untuk datang, mintalah Roh Kudus. Agar kita bisa dapat berjalan di dalam kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Kita bisa mempunyai seorang penolong yang akan menuntun kita, membantu kita untuk menjadi seperti Kristus. Dan kita bisa memiliki seorang penolong yang dapat menyertai kita untuk membawa Yesus ke dunia sana. Dan saya ingin undang sekali lagi, 24 hour worship pada hari Rabu. Mungkin adalah hari di mana saudara bisa memulai dan datang untuk meminta Roh Kudus dicurahkan kepada saudara. Dan pada pagi hari ini saya harap firman ini dapat mengingatkan kepada saudara dan menguatkan saudara. Dan untuk itu saya ingin mengundang Bapak Ibu untuk tutup mata dan lipat tangan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, puji syukur kami tinggikan padamu sekali lagi Bapa, atas perkenanan Kau berikan kepada kami Tuhan, di mana kami dapat datang berkumpul bersama untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami mendengar dan belajar tentang Roh Kudus-Mu Bapa, dan kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau akan hajarkan kami Tuhan untuk menjadi orang-orang pribadi-pribadi yang haus akan Roh-Mu untuk dicurahkan kepada kami Bapa. Dan kiranya Roh Kudus-Mu dapat diberikan kepada setiap dari kami Tuhan. Agar kiranya hidup kami Tuhan dapat dituntun dan diajarkan Tuhan, dan dibawa dan dibantu Tuhan oleh Roh Kudus yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kiranya melalui Roh Kudus-Mu Tuhan kami diubahkan untuk menjadi seperti-Mu Bapa. Dan kami mengucap syukur atas kesempatan Kau berikan pada kami Tuhan. Berkati minggu-minggu ini Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami doa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara telah hadir di ibadah kebaktian online ICA Surabaya. Dan sekali lagi saya ingin mengingatkan, pada hari ini jam 2 siang di ICA East dan di ICA West akan diadakan Go Group Class, Go Group Leaders Class, bagi orang-orang yang ingin datang dan belajar tentang menjalankan sebuah small group. Dan jangan lupa sekali lagi, hari Rabu tanggal 31 akan diadakan 24 hour worship. With that, we hope to see you next week. Bye-bye. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Pertumbuhan dan hubungan terjalin dalam komunitas kelompok kecil. Di ICA kami menyebutnya dengan Go Group. Kami membutuhkan lebih banyak Go Group untuk memenuhi kebutuhan jemaat di ICA. Hari ini kami mencari jemaat untuk menjadi tuan rumah dan memfasilitasi Go Group baru di gereja kami. Jika Anda tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang proses mengadakan sebuah Go Group, bergabunglah dengan kelas kami hari ini pukul 2 siang di ICA West dan ICA East. Bantu kami membangun komunitas di ICA. ICA Kids mengadakan Vacation Bible School pada tanggal 20 sampai 23 Juni. Diadakan setiap hari mulai pukul 10 pagi sampai siang hari, bertempat di ICA West. Dengan bertemakan The Babylon, VBS adalah sebuah petualangan seru dari cerita Alkitab untuk anak-anak sekolah dasar kelas 1 sampai 6. Pendaftaran dimulai dari hari ini dengan kuota terbatas. Jadi para orang tua segera daftarkan anak Anda melalui QR Code berikut. Jadikan liburan sekolah ini berkesan sekaligus mendekatkan anak-anak kita kepada Tuhan. ICA Kids membutuhkan bantuan dari banyak volunteers.
Bila Anda tertarik untuk mengambil bagian mendukung generasi muda selanjutnya, daftarkan diri Anda sebagai volunteer untuk acara ini dengan scan QR Code yang ada di layar. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. ICA membutuhkan banyak volunteer untuk membantu kami dalam bidang pelayanan servis media atau yang biasa dikenal dengan multimedia. Posisi yang membutuhkan volunteer meliputi service director, lighting, sound, dan juga operator LCD. Kemudian dalam bidang pelayanan musik di West, kami membuka kesempatan bagi Anda yang bisa bermain musik serta vokalis pria. Dan untuk pelayanan di East, kami mengajak Anda untuk bergabung dengan tim hospitality. Untuk mendaftarkan diri, silakan scan QR Code berikut ini dan mari melayani Tuhan bersama di ICA. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Jadwal ibadah di cabang West dan ibadah online adalah jam 8 pagi untuk ibadah bahasa Indonesia dan jam 10 pagi untuk ibadah bahasa Inggris. Sementara di cabang East, ibadah bahasa Indonesia diadakan pada jam 8 pagi, lalu untuk bahasa Inggris ada di jam 9.15 dan jam 11 pagi. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.